warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya itu caranya bagaimana Pak? Wong saya sendiri ini kok menghubungi diri saya sendiri. Nah ini mungkin Bapak ada satu kiatan atau rumus, nanti mohon dijelaskan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Dalam kesempatan ini saya pembahasan tadi kita mensafiri kita bicara tentang ibadah. Kalau ini kita bukan semangat ini ada hubungannya dengan akidah kita. Nah, orang yang mengisap diri itu tadi yang kita bicarakan tadi, memperbaiki diri, introspeksi dan sebagainya, supaya kita selamat di akhirat. Dan itu intinya, memperbaiki diri dengan banyak ibadah, dengan banyaknya melaksanakan muamalah yang baik kepada manusia. Nah, kita akan selamat nanti di akhirat. Cuma kita mengingat memang nuansanya apa kita dalam rangka memilih pemimpin kita. Dan bagi orang Islam itu mungkin kita juga sudah tahu resikonya kalau kita salah memimpin. Sementara kandidatnya sudah tentukan ada berapa gitu. Nah kita kan diwajibkan untuk melihat siapa yang terbaik. Nah ulama kita dalam hadisnya menyampaikan orang yang memilih pemimpin berdasarkan pribadinya yang tidak mau melihat siapa pemimpin yang baik atau enggak, atau dia tidak mau peduli, atau karena sesuatu apakah dia bayar dan sebagainya. Nah itu resikonya luar biasa di akhirat nanti. Kenapa? Ketika dianggap pemimpin yang tidak nyata di depan matanya, pemimpin yang sudah banyak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, tapi dia pilih juga, akhirnya matinya nanti di sana itu nggak bisa makan misalnya. Kenapa? Pemimpin itu nanti akan melakukan setiap apa yang dia lakukan jadi pemimpin, kerusakan, dia bisa anti syariat, dia bisa menjual rakyatnya dan seterusnya, membohongi rakyatnya dan sebagainya. Dosanya kita lalu juga. Sementara kita mau bermuhasabah, memperbaiki diri dan seterusnya, kira-kira relevansinya apa? Bisa nggak gitu? Apa artinya juga? Kita mau berbaik diri, mau baik sama orang, mau banyak baca Quran, mau banyak ikuti pengajian, tapi kita nggak suka pemimpin yang berakhlak. Ini ada erat, kalau menurut saya kaitan ini susah ya penerimanya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam Islam memilih pemimpin itu adalah ibadah ya. Tapi ibadah yang masuk dengan ghairu makhluk. Kayak ibadah ada dua, ibadah makhluk, ibadah makhluk. Apa itu makhluk? Yaitu sholat itu ibadah makhluk, zakat itu makhluk, ya. Infak sedekah itu makhluk, berhaji itu makhluk. Ibadah yang ghairu makhluk adalah ibadah sunnah. Kita bersilaturahmi itu ghairu makhluk. Kita bersalaman, berbagi dengan tangga, itu ibadah ghairu makhluk. Musim pilpres kita pemimpin presiden itu termasuk ibadah ghairu makhluk. Ya. Islam punya pedoman, ya. Pertama dengan istiharah, ya. Ternyata Islam tidak ada gambaran apa-apa, maka Allah berikan kesempatan engkau untuk berpikir, gunakan apa tatakamun, ya. Akal pikiran kita gunakan. Allah berikan akal itu. Sudah 3 kali Islam tidak ada, maka gunakan akal untuk memilih. Nabi katakan agar engkau tidak punya saham negatif di akhirat dan hisabnya ringan, bahkan tidak hisab, maka pilihlah yang terbaik agamanya. Jadi Ibu, pilih pemimpin yang paling baik agamanya. Cirinya gimana? Bisa memberikan contoh teladan, akhlaknya bagus, lesannya bagus. Lesan bagus termasuk lesan yang tidak marah-marah, Pak. Enggak. Marah-marah itu termasuk setan, ya. Misuh-misuh itu setan.
Lisan yang biasa dipakai untuk syahadat, untuk sholawat, maka haram untuk bicara yang buruk-buruk. Ya, bicara memarahi orang dengan menggebu-gebu itu juga haram hukumnya. Mobil seperti itu. Maka saya di antara tiga pemimpin yang tidak pernah marah-marah, tidak misuh-misuh. Mau misuh-misuh apa ya? Misuh-misuh ya, misuh-misuh. Emosional. Emosi. Emosi. Nah, itu misuh-misuh ya. Kemudian selalu menegakkan sholat, akhiri sholat, ya, akhiri sholat, selalu menegakkan sholat. Di antara tiga itu yang kira-kira baik sholatnya siapa? Ya, cara wudhunya benar, ya, wudhu yang benar akan bawa sholat yang benar. Kira-kira siapa? Cara berdoa benar, ya, bisa berceramah di depan jamaah masjid, bisa memberikan tausiah, bisa, ya, agama itu nomor satu mobilnya, ya. Mana di antara itu silahkan dipilih, karena kalau Bapak Ibu memilih dengan benar karena dasarnya agama, maka insya Allah hisabnya ringan, ya. Tapi kalau kita jelas-jelas tahu ada yang baik kok milih yang buruk karena faktor materi, faktor dunia, maka hisabnya susah dan berat, ya. Begitu, hati-hati. Dalam kita ada ya muhasabah berkata hasiba, ya, yahsabu, hisab kita menghisab diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua tadi dikatakan hablu binafsi, yaitu bagaimana hubungan kita pada diri kita. Kita itu kan ada akal, ada jiwa, ada pikiran, ya, gitu kan. Nah, ini yang bisa menjaga jiwa kita, nurani kita itu sampai kita diri kita. Bagaimana proses pengendalian kita, mengendalikan diri kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada. Nek wong sing ra bener ngomong apa kira-kira Pak Arga? Sudah betul lah. Fisik. Hah? Fisik. Sudah betul lah. Wah, gogongan anjing. Gogongan anjing meresahkan. Ada nggak itu? Ada nggak manusia begitu? Ada yang macam itu? Ada orang itu. Waduh, sandanis ayah ini acaranya bubar, ada gitu banyak ya. Ini namanya nggak bisa memberikan diri, buruk berarti ya. Coba yang dengan adzan kemudian alhamdulillah saatnya buka bersama Senin ya. Mari kita menikmati dekrio. Ini kan alhamdulillah yang terutama orang beriman biasanya alhamdulillahirabbil alamin kita bisa buka bersama, ya. Setiap kenikmatan yang kita syukuri apa? La isakatum la zidanakum wa in kafartum Allah bilang tadi. Syukur yang sedikit itu akan Allah tambahkan banyak. Ya. Nanti Senin depan pasti kita juga akan bisa hadir lagi di sini karena kita bersyukur bisa hadir di acara buka bersama hari ini, ya. Yakin dekriunya akan terus berlangsung meskipun bentuknya bukan dekriu ya, ada masalah. Contohnya seperti itu ya, kita bersyukur akan ditembak semuanya. Bagi yang bersedekah kayak Pak Eftan, Pak Sikomari, Pak Sikadona yang menyiapkan akomodasi. Apa kata Allah dalam surat Al-An'am? Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa'a bil hasanati falahu asrun amsalihha. Ibu paham artinya? Apa itu artinya? Barang siapa yang beramal kebaikan satu saja, satu kebaikan. Ini katakanlah satu kebaikan. Buka bersama hari ini satu kebaikan yang bersedekah. Maka Allah akan ganti falahu asrun amsalnya dengan berapa? 10. Jadi kalau sekarang ada hidangan ini akan dihidangan dengan 10 tambahan kekayaan ataupun kebaikan untuk yang bersedekah, ya. Itu ya. Mulakno aku ndek terus, Pak. Alhamdulillah. Wis dikandani untuk lotre itu. Pantes tambah kaya aja ya. Ya. Yang kedua, orang yang sedekah, hadisnya dikatakan sedekah itu tidak akan bisa didahului oleh bala.
musibah, penyakit dan apapun. As-sadaqatu tarudu bala. Nah, di situ sahih. As-sadaqatu tarudu bala. Sedekah itu mencegah bala. Artinya bala itu akan musnah karena sedekah. Ini kita sedekah juga, semua sedekah. Ya. Sedekah ilmu juga sedekah juga, ya. Banyak hadir dengan ikhlas itu sedekah. Pak Aga dengan nyonya hadir itu sedekah, nilai sedekah. Tinggal dihitung berapa langkah tadi. Jadi jangkanya mana motor? Enggak langkah apa berarti ya? Dia motor. Ya itu sedekah ya. Jadi sekali lagi saya tutup dengan gini. Tapi Ibu masih ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oh, ada itu. Bertanya Pak, untuk muhasabah itu ada 3 dimensi, yaitu pola ibadah, muamalah, dan diri pribadi. Mohon dijelaskan Pak, apa definisi atau arti muamalah itu Pak? Terima kasih. Maksud dari sini adalah yang beribadah paham, ya, kemudian diri pribadi paham, yang sebenarnya adalah muamalah. Muamalah adalah kegiatan sosial masyarakat yang dilakukan antar manusia, itu muamalah. Hablu minanas. Jadi kata lain dari muamalah adalah hablu minanas. Ibu ke pasar ketemu bakul, itu muamalah. Ya. Ibu ketemu jalan-jalan salaman ketemu Bu RT, itu muamalah. Bincang-bincang dengan tetangga itu muamalah. Ya. Berbaik hati dengan suami itu muamalah. Berbaik hati dengan tetangga, anak cucu itu muamalah. Ibu-ibu membagi makanan, minuman apa saja itu muamalah, ya, kepada sama manusia. Tapi dalam Islam muamalah itu sebenarnya banyak halnya. Muamalah sesama manusia udah biasa dikerjakan. Tapi muamalah dengan sesama makhluk hidup, apakah kita pernah kerjakan? Berbaik hati dengan ayam, dengan kucing, dengan pepohonan, itu juga muamalah, ya. Bahwa asalnya rahmatan lil alam. Islam itu membawa rahmat untuk alam semesta ini. Maka muamalah kita perbaiki tidak hanya kepada manusia, kepada hewan, binatang, kepada pohon-pohonan, itu juga makhluk Allah. Hewan bisa hidup, kemudian pohon bisa hidup karena Allah yang menciptakan. Nah, kita harus merawat. Tapi orang yang tidak bisa baik muamalah, maka tebak semuanya, ya Pak, jadikan food estate. Food estate. Foodelo. Barangkali itu ya, sudah terasa sudah ada. Yes. Sudah cukup Ibu-ibu? Ya. Itu ya. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis supaya pertemuan tidak sia-sia, bermanfaat untuk kita, menambah pahala kita di dunia wal akhirat. Semoga sama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian ceramah dari Bapak Profesor Bapak Britno. Semoga bermanfaat ya. Amin. Nanti mari bersama-sama beribadah, melakukan soleh, dan nanti untuk ceramah yang akan datang, yang akan datang Senin sore, kami berharap juga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa hadir kembali bersama kita, nuntut ilmu bareng, nuntut berkah dari Allah bareng-bareng. Demikian saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.